cigarette, I really need one. But first, let me take a selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Anantara Solang. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sistematika dari artikel, makalah, dan laporan penelitian. Saya telah merangkum beberapa hal yang penting tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Disimak baik-baik ya. Ya, jadi kita akan mulai dari artikel. Kita akan mulai membahas artikel karena artikel ini terbagi atas dua. Yang pertama artikel hasil penelitian dan yang kedua artikel non-penelitian. Artikel hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel lebih memiliki kelebihan dibanding yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi, di mana yang kita ketahui laporan teknis resmi berisikan hal-hal yang menyeluruh, cenderung tebal, dan diproduksi dalam jumlah yang sedikit atau terbatas, yang berakibatkan tidak semua kalangan dapat membacanya, hanya seperti dosen atau perangkat-perangkat kampus. Lalu sebaliknya, kalau artikel berisikan hal-hal yang penting dan dalam satu buah jurnal dapat memuat banyak artikel. Jurnal yang diterbitkan fakultas akan dibaca atau dapat menjangkau semua kalangan yang berada di kampus. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa abjad seperti judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar rujukan. Nah, yang kedua ada artikel non-penelitian. Artikel ini mengacu pada semua jenis artikel karya ilmiah yang bukan merupakan hasil dari laporan penelitian. Seperti artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip yang berkaitan dengan mengembangkan suatu model yang berdeskripsikan fakta atau fenomena tertentu atau menilai suatu produk. Itulah yang termasuk dalam artikel non-penelitian. Artikel ini juga berisi hal-hal yang sangat esensial, maka daripada itu biasanya jumlah halaman yang disediakan hanya antara 10-20 halaman. Unsur pokok atau sistematika dari artikel non-penelitian ini sebagai berikut: judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, lalu daftar rujukan. Ini juga hampir sama dengan artikel hasil penelitian, namun bedanya tidak ada metode. Ya, seperti itu. Ya, kita beralih pada makalah ya. Makalah ini mempunyai tujuan pokok seperti meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dilengkapi dengan penalaran yang logis. Makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang memiliki ciri atau karakter secara umum seperti tidak memihak, bersifat objektif, logis, berdasarkan fakta dan sistematis tentunya. Strukturnya atau sistematikanya, pada bagian awal makalah terdapat halaman sampul, daftar isi yang lalu kita isikan pada daftar tabel atau gambar. Ini opsional, bisa ada, bisa tidak juga. Lalu pada bagian inti terdapat pendahuluan, teks utama dan penutup. Pada bagian akhir kita masukkan saja daftar rujukan dan lampiran, itu pun opsional jika ada. Ya, dan yang terakhir ada laporan penelitian. Laporan penelitian terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama laporan penelitian kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan tentunya apa adanya. Pada isi pokoknya, laporan penelitian kuantitatif berisi apa yang diteliti, bagaimana penelitian itu dilakukan, hasil dari penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dari penelitian itu. Lalu pada bagian sistematikanya, pada bagian awal terdiri atas beberapa halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi, juga daftar tabel dan daftar gambar. Itu pun opsional jika ada. Dan yang terakhir adalah daftar lampiran. Pada bagian inti terdiri atas latar belakang masalah, yang kedua
rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, ada hipotesisi penelitian, itu pun jika ada. Yang kelima, kegunaan penelitian. Yang keenam, asumsi. Yang ketujuh, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang kedelapan, definisi istilah atau definisi operasional. Pada bab kedua, kalian bisa mengisi kajian pustaka, terserah apa saja itu, kalian bisa mengisi tergantung dari penelitian kalian. Dan yang pada bab ketiga, ada metode penelitian, terdiri dari A. Rancangan penelitian, yang B. Populasi dan sampel, yang C. Ada instrumen penelitian, yang D. Pengumpulan data, yang F. Ada analisis data. Pada bab keempat, hasil penelitian berisi A. Deskripsi data, pengujian hipotesis. Pada bab kelima ada pembahasan, itu pun kalian bisa isi sesuai dengan hasil penelitian kalian ya. Pada bab ke-6 adalah bab penutup, di mana kalian bisa mengisi sesuatu kesimpulan, saran, lalu pada bagian akhir kalian dapat memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran tersebut. Bab kedua ada metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Pada bab ketiga, terdapat paparan data dan temuan penelitian. Pada bab keempat, ada pembahasan, dan bab kelima adalah penutup, alternatif 2, format tetap 2. Lalu pada bab 1, pendahuluan. Yang pertama, konteks penelitian atau latar belakang. Yang kedua, fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Pada bab 2, kajian pustaka. Pada bab ketiga, metode penelitian. Bab keempat, paparan data dan temuan penelitian. Bab kelima, pembahasan. Dan yang terakhir, bab ke-6, penutup. Pada alternatif 3, format bebas, bab 1 pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, penelitian, metode penelitian. Yang kelima ada landasan teori. Pada bab kedua, bab ini dan seterusnya, pada bab kedua dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan penelitian Anda, termasuk pembahasannya. Pada bagian akhir, pada bagian ini memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Itulah sistematika dari laporan penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Ingrid Ania Tertencolang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.